ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita sampai Miftahul Jannah. Miftahul Jannah. Apa? Kunci surga. Kemarin kita bahas kunci percuma, kunci tidak ada gunanya kalau tidak ada kalau tidak ada geriginya, mulus saja begitu. Tentu kita pahami kunci seperti di zaman Nabi, ya, bukan seperti hari ini. Di zaman Nabi, bahkan di zaman Qarun, Nabi Musa kan sudah ada kunci, gitu ya. Mana dalil bahwa di zaman Nabi Musa sudah ada kunci? Qarun. Gudang-gudangnya Qarun itu saking kayanya, kuncinya dipikul oleh 8 sampai 10 orang. Kayak apa itu? Ya. Itu baru kuncinya. Kayak apa kekayaannya? Ini membantu bahwa zaman dulu itu orang nggak kenal peradaban, ya. Bikin api saja bingung, ya. Bahkan jalannya bongkok, gitu ya. Manusia tapi berjalan bongkok. Bahkan ada yang mengatakan bahwa adanya zaman batu. Gitu. Kita tahu Nabi Musa, Qarun berapa ribu tahun yang lalu sudah ada peleburan baja, kan gitu. Masuk kuncinya kayu, kan nggak mungkin ya. Kunci ya baja, besi, dan dilebur. Zulkarnain lebih dahsyat lagi. Kayak apa majunya itu teknologi di zaman Zulkarnain? 2 gunung ditutup dengan besi, dicor dengan timah panas, luar biasa. Mirip-mirip KS, ya kan? Krakatau Steel, ya. Ini membantah teori sebagian ilmuwan yang mengatakan zaman batu manusia itu kan, teori ilmuwan itu nggak nyinggung para nabi, para rasul, ya. Mereka nggak tahu, nggak beriman. Bagaimana kaum Ad, bagaimana kaum Samud yang bangunannya itu luar biasa dan dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, bangunannya bukan orang-orangnya, ya. Gitu. Nah, kunci tidak ada gunanya kalau tidak ada geriginya. Gitu. Jadi mana mungkin surga itu bisa dibuka dengan pintu tersebut? Pintunya apa? Pintu surga apa? Pintu la ilaha illallah. Nggak bisa. Sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus ada geriginya. Apa geriginya itu? Sholat, saum, zakat, haji, sedekah, baca Al-Quran, hatta imatatil adha 'anit thariq. Sampai hanya sekedar membuang duri, membuang kerikil tajam, membuang paku payung misalnya yang ada di jalan. Tidak boleh kita meremehkan kebaikan. Walau antalqa akhaka biwajhin talaq. Walaupun sekedar senyum ketika bertemu saudaranya, jangan diremehkan. Jangan meremehkan kebaikan. Ini sebuah kebaikan.
Temu, senyum, salam, sapa. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang kafir. Mestinya yang paling sopan, yang paling santun, yang paling sabar ngantri, yang paling disiplin, mestinya kaum muslimin. Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kok sekarang kalah sama orang kafir, tentu kita malu. Ya. Ini menjawab kemuskilan dari beberapa saudara kita yang kurang faham dengan sabda Nabi bahwa hanya dengan mengucapkan la ilaha illallah dijamin masuk surga, haram masuk neraka. Mereka lupa terusannya yabtagi bidzalika wajhallah. Dengan kalimat la ilaha illallah itu dia berharap wajah Allah. Gitu. Maka kemarin dijelaskan oleh Syekhul Islam, innal mubtagiya la budda ayyukammila wasailal bughya. Orang yang berharap, kan berharap wajah Allah tuh. Orang yang berharap tidak boleh tidak, dia harus menyempurnakan wasilah kepada harapan itu. Ya. Bohong dan dusta ketika dia ingin kaya tapi tidak mau bekerja, tidak mau usaha, tidak mau menjalani asbab. Pengen kenyang tidak mau makan. Ya kan? Pengen punya istri, nggak mau nyari ngelamar, ya bohong. Pengen punya istri, ya ngelamar. Ditolak, ya ngelamar lagi yang lain yang mau. Emang perempuan dia doang, ya kan? Tolak lagi, ya ngelamar lagi. Biasa begitu, ya. Laki-laki biasa, ya. Rasul saja awalnya ditolak oleh siapa? Awalnya ditolak oleh Ummu Salamah. Ketika Nabi melamar Ummu Salamah saat suaminya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah menolak dengan halus. Ya Rasul, aku sudah berumur. Nabi laki-laki ya. Ya seperti kita laki-laki lah. Kalau lagi ada maunya gimana sih? Ya kan? Ya begitulah laki-laki. Ya antum ngalamin sendiri ya kan? Dengan ucapan itu akhirnya Ummu Salamah mau. Ya. Kemudian Ummu Salamah mengadu ya. Ya Rasul, aku Singkat cerita, beliau berhasil meyakinkan Ummu Salamah, akhirnya menerima lamaran beliau. Ya, akhirnya menikah. Dan akhirnya Ummu Salamah banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita lanjut. Yaitu sebuah riwayat yang dibawakan oleh beliau dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini ada di riwayat Imam Hakim, Ibnu Hibban, dan lain-lain. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, qala Musa alaihi salam. Ini beliau meriwayatkan dari Nabi Musa. Tentu secara mu'allaq. Riwayat ini mu'allaq.
Kenapa? Karena Rasul kan tidak bertemu dengan Nabi Musa. Gitu ya. Hadis-hadis mu'allaq itu banyak. Dan itu menjadi catatan. Misalnya, Imam Bukhari mengucapkan qala Abu Hurairah. Ini mu'allaq. Kan Bukhari tidak bertemu dengan Abu Hurairah. Kok mengucapkan qala Abu Hurairah? Ya. Tetapi hukumnya mausul. Gitu. Kenapa? Karena Nabi alaihi salatu wassalam mendengarkan ini, diberitahu oleh yang ketemu langsung oleh dengan Nabi Musa, mendengar langsung ucapan Nabi Musa. Siapa? Allah Rabbul Alamin. Allah Rabbul Alamin tentu mendengar ucapan siapapun, termasuk ucapan Nabi Musa. Bahkan ucapan ini kan kepada Allah, ini dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Allah ceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu lewat Jibril. Ya. Ya Rabb, ya Allah. Kata Nabi Musa, "Allimni syai'an." Mohon ajari aku sesuatu. Maksudnya ucapan. Ajarkan kepadaku satu ucapan. Azkuruka wa ad'uka. Jangan salah baca. Azkurka wa ad'uka. Karena ini mirip-mirip. Ini seolah syarat dan jawab. Syaratnya alimni, jawabnya azkur. Harus majzum. Tapi ini keliru. Azkuruka wa ad'uka bukan jawab, tapi sifat dari syai'an. Gitu ya. Artinya, ya Allah, ajarkan kepadaku satu kalimat yang dengan kalimat itu aku berzikir dan berdoa kepadamu. Diulang-ulang dalam zikir Nabi Musa, mungkin pagi, petang, malam, saat tidak sibuk, ingin mengucapkan satu zikir, satu doa. Beliau mohon langsung pada Allah. Allah menjawab, "Qul ya Musa," ucapkan olehmu wahai Musa, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Berarti Allah menghendaki Nabi Musa dan seluruh manusia tentunya untuk berzikir dan berdoa ini, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tentu di hadapan Allah. Tidak perlu di hadapan manusia. Tidak perlu pakai pengeras suara dan seterusnya. Ya Rabb, rupanya Nabi Musa kurang puas menerima kalimat ini. Ya. Kira-kira Nabi Musa sudah tahu apa belum kalimat ini? Ya tentu sudah. Sudah. Maka Nabi Musa mengatakan lagi, ya Rabb, ya Allah, kullu ibadika yakuluna hadha. Ya Allah, semua hambamu mengucapkan ini. Seluruh manusia mengucapkan ini. Nabi Musa pingin yang spesial, khusus. Ya begitulah. Seseorang kan berhasrat ingin diistimewakan, apalagi oleh Allah Rabbul Alamin. Wajar.
Kok kalimat yang biasa, semua orang tahu, semua orang hafal, dan semuanya sudah mengucapkan kalimat ini. Ya Musa, dijawab lagi oleh Allah, Lau anna samawati sab'a, bukan sab'i, ya salah kalau sab'i, ini sab'a, yang benar sab'a. Samawat jamak muannas salim, kalau mansub itu tetap pakai kasroh, bukan fathah. Jadi yang benar, lau anna samawati sab'a, seandainya langit yang 7 itu, langit yang 7, berapa luasnya, berapa lebarnya, berapa beratnya, berapa miliar, berapa triliun ton, wa amirahunna, dan seluruh penghuninya. Ada Jibril di situ, ada Mikail di situ, ada para malaikat, entah berapa miliar jumlah malaikat. Ghairi, tapi selain aku, aku nggak ikut, ya. Cuman langit yang 7 berikut penghuninya, karena langit ada penghuninya, sebagaimana bumi juga ada penghuninya. Adapun bulan, matahari, planet-planet, Pluto, segala macam, tidak ada dalil. Tidak ada dalil kalau ada penghuninya. Ya, teori-teori saja. Ada makhluk, apa itu? Luar angkasa, ya. Ada, apa itu? UFO, ya. Nah, itu kan teori, khayalan. Secara kenyataan dan secara dalil tidak ada. Kenyataan mana? Ya. Alat-alat kan sudah lumayan bikinan. Nah, langit yang 7 berikut penghuninya. Berapa triliun ton itu. Dan ditambah, bukan itu doang, wal ardina sab'a, dan bumi yang 7. Sebagaimana langit ada 7 lapis, maka bumi ada 7 lapis juga. Itu fi kifatin, diletakkan dalam satu kifah. Apa kifah? Anak timbangan di zaman dulu, sekarang mungkin masih ada, kan kiri kanan tuh, kiri kanan, ya kan, nanti dikasih pemberatnya ini 1 kilo misalnya, kalau sejajar berarti sama, berarti 1 kilo, kan begitu, tahulah ya, itu namanya kifah, kifah sini, kifah sini. Jadi seandainya ada timbangan raksasa, gitu ya. Kifah pertama itu diletakkan langit yang 7 berikut penghuninya, ada Jibril, ada Mikail, seluruh malaikat. Masih ditambah apa? Bumi yang 7. Gitu. Berapa miliar, berapa triliun ton itu. Lalu kifah yang 1 diletakkan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa la ilaha illallah fi kifatin. La ilaha illallah diletakkan di satu kifah yang lain. Ini ada 2 kifah tadi. Malat bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan itu akan apa beratnya, kayak apa mulianya, kayak apa dahsyatnya kalimat la ilaha illallah, pantes nggak akan masuk surga. Sebelum tuanya mau punya anak asuh ribuan, mau tiap hari sedekah,
tapi belum pernah mengucapkan la ilaha illallah, kekal di neraka selama-lamanya. Pantas. Pantas kan? Segitu harganya, segitu beratnya kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, mari kita ikuti apa penjelasan dari beliau. Ya. Azkuruka wa ad'uka bihi. Aku akan berzikir dan berdoa kepadamu ya Allah dengan kalimat itu. Ini menunjukkan ketika kita memohon sesuatu, jangan langsung, ya Allah turunkan hujan, ya Allah luaskan rezeki, ya Allah pertemukan aku dengan jodohku, ya Allah sembuhkan penyakitku. Jangan langsung, walaupun tidak haram, tapi iya, zikir dulu, doa ibadah dulu. Tadi kan doa masalah, masih ingat kan? Doa ada berapa? Doa ada dua. Ada doa ibadah, ada doa masalah. Doa ibadah, doa habis azan, doa masuk masjid, keluar masjid, doa mau tidur, bangun tidur, dan seterusnya. Doa melihat hilal, doa melihat Ka'bah, doa, banyak sekali zikir dan doa. Yang kedua doa masalah. Apa? Apa ada? Iya, ya Allah sembuhkan anak saya. Ya Allah lariskan dagangan saya. Ya Allah beri aku anak. Ya Allah berikanlah kesejahteraan, dan seterusnya. Ini doa masalah. Apa bedanya? Doa masalah kita boleh ngarang. Yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Nggak masalah. Namanya juga permintaan. Ya. Pernahkah Rasul dan para sahabat berdoa supaya anaknya lulus ujian dengan ranking pertama? Nggak ada. Bolehkah kita berdoa seperti itu? Ya boleh. Karena doa masalah. Tidak harus mencontoh Nabi SAW. Yang harus plek persis seperti Nabi, tidak boleh lebih. Itu doa, apa tadi? Ibadah. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Terus ati Sayyidina Muhammadin. Boleh? Boleh? Nggak boleh. Karena doa ibadah nggak boleh lebih dari Nabi. Nabi nggak pakai Sayyidina. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Nggak ada pakai Sayyidina Muhammad. Karena ini doa ibadah. Terus terakhir ditambah innaka la tukhliful mi'ad. Boleh? Nggak boleh. Rasul tidak pernah mengajarkan innaka la tukhliful mi'ad. Walaupun itu nyambung sekali. Muhammad, ya Allah, apa yang selama ini engkau janjikan. Sampai di situ contoh dari Nabi. Ditambah karena engkau tidak pernah ingkar janji. Kan bagus tuh. Nyambung tuh, ya. Emang Nabi bodoh? Emang Nabi lupa? Kalau itu bagus, benar, tentu Nabi yang mencontohkan, mengakhiri doa itu dengan innaka la tukhliful mi'ad. Ini doa ibadah. Tidak boleh ditambah yang sekira kita lebih baik. Coba Robik Firli. Dibanding dengan kalau pakai akal kita bagusan 3. Nah, ketika kita duduk di antara dua sujud, 3 apa 2? Apa 1? Apa 5? 2. Nabi mencontohkan 2. Robik Firli. Bolehkah kita pakai akal kita kan? Astagfirullah 3. Ya kan? Rasul lupa kali ya. Nggak bisa seperti itu. Udah 3 aja 3.
Nggak bisa, Rasul nggak lupa. Rasul itu maksum, nggak mungkin. Kalau toh beliau lupa pasti diingatkan oleh Allah. Beliau salah, dibetulkan. Beliau bengkok, diluruskan. Allah tidak rela membiarkan nabinya salah. Walaupun salahnya itu sekedar bermuka masam. Kan ringan sekali itu, cuman muka masam. Nggak melotot, teriak-teriak, bentak-bentak, gebrak meja, tendang ini. Enggak. Cuman bermuka masam doang. Saat sibuk meladeni pembesar-pembesar Quraisy, tiba-tiba seorang buta miskin Ibnu Ummi Maktum datang. Beliau bermuka masam, itu pun nggak menyakiti si Ibnu Ummi Maktum, orang buta. Emang buta tahu masam atau tidak? Allah nggak rela. Kecil sekali kesalahan itu. Allah nggak rela. Allah tegur beliau dengan ayat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka dan seterusnya. Maka siapa yang mengatakan boleh nambah, ini lebih baik, berarti menuduh Allah membiarkan Rasulullah lupa. Ya. Fa Musa alaihi salatu wassalam talaba syai'an. Di sini Nabi Musa memohon sesuatu kepada Allah, yahsulu bihi amrah, yang dari sesuatu itu muncul dua hasil. Apa? Zikir dan doa. Doa dan zikir. Apa bedanya? Ada permohonan dan tidak. Ada permohonan dan tidak. Di sini para ulama berbicara tentang duburus sholah. Duburus sholah. Duburnya sholat. Dubur itu bukan belakang. Belakangnya sholat. Belakang itu kan berarti masih sholat, cuman belakangnya. Gitu. Jadi, inda kulli duburis sholat, setiap kali berada di duburnya sholat, berarti sebelum salam. Enggak, setelah salam. Kan khilaf ini para ulama. Memahami duburus sholat. Dua-duanya disabdakan oleh Nabi. Ya. Duburus sholat ini sebelum salam apa setelah salam? Maka ada orang, bukan orang ya, masuk ulama ya, tapi gorib nih. Astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minkas salam, subhanallah, subhanallah. Itu dibaca sebelum salam. Karena kalimatnya duburus sholat. Karena banyak riwayat yang mengatakan duburus sholat, tapi sebelum salam. Apa contoh? Memohon perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Itu kapan? Dubur salat. Duburnya salat. Kan sebelum salam. Dubur salat. Kemudian Nabi dalam dubur salat beristighfar 3 kali, Allahumma antas salam, dan sama sebelum salam. Nah, disinilah para ulama, ini gunanya kita belajar dengan ulama, ya. Jangan baca ayat sendiri, difahami sendiri, baca hadis sendiri, difahami sendiri, jangan. Luar biasa para ulama itu jauh lebih faham dari kita semua. Apa kata para ulama? Lihat isinya. Lihat isinya, zikir apa doa? Doa apa zikir? Tadi sudah kita bahas bedanya zikir dengan doa, ya kan? Doa ada permohonan, zikir tidak ada. La ilaha illallah, subhanallah. Ini kan tidak ada permohonan, ya kan? Tidak ada sembahan kecuali Allah. Allah maha besar, Allah maha suci. Kan nggak ada permohonannya.
Berbeda dengan ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari Dajjal. Ini kan ada permohonan. Ketika ada permohonan, yaitu doa, duburus shalah berarti sebelum salam. Sebelum salam. Ketika hanya berisi zikir, Allahumma antas salam, minkas salam, kan nggak ada permohonan itu. Subhanallah, la ilaha illallah, kan nggak ada permohonan itu. Maka duburus shalah adalah setelah salam. Dengan penjelasan ini selesai. Faham. Ya. Karena sekali lagi dua-duanya duburus shalah. Apakah doa termasuk zikir? Iya, jelas. Karena di dalam berdoa itu kita menyebut Allah, ya Allah, engkaulah begini dan seterusnya, lalu memohon. Adapun zikir bukan doa. Doa pasti zikir, zikir belum tentu doa. Fa'ajaba Allahu biqaulihi. Lalu Allah menjawab, Qul la ilaha illallah. Wa hadhil jumlatu dzikrun mutadamminun lid-du'a. Jadi seperti yang kita bahas dahului dengan zikir, pujian-pujian kepada Allah. Ya. Kalau antum ulang-ulang sampai puluhan kali, bahkan ratusan kali, mungkin ribuan kali, bagus. Lebih banyak, lebih bagus. Sesuatu yang sama-sama boleh, tentu lebih banyak, lebih bagus. Karena boleh. Kalau sudah dibatasi oleh Nabi, 3, 2, 4, tentu tidak boleh lebih. Jika tidak dibatasi, maka lebih banyak, lebih baik. Dan hubungkan antara permohonan kita dengan zikir kita. Waktu itu pernah kita bahas ya. Nama Allah yang mana yang pantas kita sebut saat kita minta rezeki? Nama Allah yang mana yang pantas kita sebut saat kita minta ampun? Nama Allah yang mana yang pantas kita sebut saat kita minta jodoh? Nama Allah yang mana yang pantas kita sebut saat kita minta sembuh dari penyakit? Ini bisa kita dapati dengan belajar fikih Asmaul Husna. Dengan kita mempelajari fikih Asmaul Husna, insya Allah kita tahu. Ya, kita sedang berharap kesembuhan. Nama yang mana? Kan 99 ya. Ya Rahman, Ya Rahim, bisa. Maksudnya itu salah satu pasangan ya. Ya Fattahu, Ya Alim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ini pasangannya. Dan ini ilmu tersendiri. Dan ilmu itu sepertinya kurang dipelajari oleh kaum muslimin hari ini. Ya. Saudara-saudara kita hanya fokus ngapalin saja. Ngapalin saja yang 99. Ini buat apa? Ini buat apa? Ini maksudnya apa? Ini maknanya apa? Kurang dipelajari. Ya. Li'anna dzakira yuridu ridhallah. Orang yang berzikir biasanya berharap apa? Berharap ridha Allah. Disebut nama Allah, dipuji-puji Allah, karena kita berharap ridha dari Allah. Sebagaimana kita ingin diridhoi oleh atasan misalnya, oleh seseorang ya, kita puji-puji, kita sanjung-sanjung, tapi kan nggak boleh. Nggak boleh ya, medahin. Istilahnya medahin.
orang yang menyanjung-nyanjung. Apa ya kalau bahasa kita? Penjilat. Gitu. Supaya dia sayang sama kita, perhatian sama kita, tidak tega mecat kita. Ya, itumul maddahin fakthu fi wujuhihim turab. Jika engkau melihat orang yang menyanjung-nyanjung engkau, penjilat, ambil pasir, ambil debu, ditaburkan ke mukanya. Ini sunnah. Antum harus tahu ya, ini menjilat atau memang atau tidak ya, karena kan ada kalanya memuji itu dalam rangka misalnya kita tidak larut dalam emosi misalnya. Ya kita harus tahu ini maddahin atau tidak. Adapun untuk Allah boleh. Kita sanjung-sanjung Allah, kita puja-puja Allah setinggi-tingginya, memang itu hak Allah. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Tidak ada yang lebih menyukai pujian melebihi aku. Akulah zat yang paling suka dipuji. Dan ini salah satu sifat Allah yang tidak boleh kita tiru. Kalau Allah penyabar, kalau Allah berilmu, Allah melihat, Allah mendengar, ya kita boleh tiru, emang kita melihat, mendengar. Ada sifat-sifat Allah yang haram kita tiru. Ini salah satunya. Maka jangan apapun akan aku lakukan asal ada yang memuji. Tekor-tekor dah. Apa bahasa Inggrisnya itu biar tekor, asal kesohor ya. Itu ada kaidahnya seperti itu, ya. Ini buruk sekali, sifat yang buruk sekali. Jangan. Itu hanya Allah yang berhak punya sifat seperti itu. Selain Allah tidak berhak. Ingin nyohor. Antum masih ingat saat Imam Bukhari berkenalan dengan seorang ulama besar, Muhammad bin Bashar. Beliau masih muda, 19 tahun apa 20 tahun gitu. Tapi semuda beliau sudah terkenal luar biasa. Dari Bukhara, beliau kan Bukhara ya, datang ke Baghdad waktu itu mau mencari ilmu. Walaupun ilmunya sudah luar biasa, hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, karena masih umur 19 tahun, 20 tahun, ya tetap mencari ulama untuk belajar. Itulah ulama-ulama kita. Nah, ketemulah dengan Muhammad bin Bashar ini. Lalu, ya biasalah, mungkin muka baru gitu, nanya, kamu dari mana? Dijawab, dari Bukhara. Jujur. Dari Bukhara, kenapa cari ilmu kemari? Di sana ada Bukhari. Padahal dia yang Bukhari. Ya, nunduk, habis itu melengos pergi. Gitu. Enggak pengen nyohor. Coba kalau kita yang jadi Bukhari. Kenalin, saya Bukhari. Mungkin gitu ya. Kalau kita yang jadi Bukhari, mungkin begitu. Pengen menonjolkan diri, menampakkan diri, menyohorkan diri. Bukhari tidak, Imam Syafi'i tidak, para sahabat tidak. Sa'id bin Zaid itu satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Cuman ya memang kurang terkenal ya. Tidak semasyhur Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolak, Abdurrahman bin Auf. Tapi tetap masuk 10. Jauh lebih mulia dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah. Walaupun ini lebih terkenal kan. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Tapi tetap yang terkenal ini Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas nggak masuk yang 10. Sa'id bin Zaid masuk yang ke-10. Nah, ditanya oleh beberapa orang tabi'in, tolong sebutkan 10 orang yang dijamin masuk surga. Nah, disebut tuh Abu Bakar, Umar, Utsman, 9. Dirinya nggak disebut. Ya, 9. Lah kok 9? Satu lagi siapa?
Tanya yang lain. Gitu. Ini luar biasa, nggak pingin menonjolkan. Kalau kita barangkali namanya disebut ya. Pertama saya, ya. Kedua baru Abu Bakar, Umar. Nah, itu kita. Pengen menonjolkan dirinya itu luar biasa. Hubbur riasa. Cinta kepada kepemimpinan. Gila hormat. Ya. Maka berlatihlah kita untuk menyembunyikan diri. Ya. Biar nggak terkenal di bumi nggak apa-apa. Asal terkenal di langit. Ada manusia-manusia seperti itu. Salah satu Uwais Al-Qarni waktu itu ya. Kalau sekarang luar biasa. Nggak ada yang kenal. Di bumi. Ya, nggak punya keahlian apa-apa di mata manusia ya. Tapi luar biasa di langit sangat terkenal. Kita berharap seperti itu. Biar nggak pada kenal, nggak pada tahu. Yang penting terkenal di sana. Ya nggak mungkin lah kita berharap terkenal di langit, tapi dengar azan masih nyantai, ya kan? Jarang sholat berjamaah subuh kesiangan, pengen terkenal di langit. Terkenal dari mana? Ya, tentu dengan betul-betul menjalankan perintah Allah dengan baik dan benar, sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jauhi segala bentuk maksiat supaya kita terkenal di langit. Ya. Ini dia, li'anna dzakira yuridu ridhallah. Orang yang berzikir itu berharap ridha Allah. Wal wusulu ila dari karamatihi, dan akan sampai kepada negeri kemuliaan. Apa? Apalagi kalau bukan surga. Wastashhada Ibnu Abbas ala anna dzikra bimakna doa. Ibnu Abbas beristishhad, bersaksi bahwa zikir itu ada makna doa. Doa itu ada makna zikir. Artinya dua hal ini saling berkaitan. Pantas Nabi Musa mengatakan, ajari aku sebuah kalimat ya Allah, yang dengan kalimat itu aku akan berzikir dan berdoa. Berdoa dan berzikir. Maka jangan terlalu harus sering-sering gitu ya. Harus sering-sering untuk berzikir dan berdoa. Bentar-bentar berdoa, bentar-bentar minta. Allah senang. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.